Shalom. Kurang keras. Shalom. Puji Tuhan. Yuk, kita mau olahraga sedikit. Kemarin-kemarin kan kita udah stay at home lama banget, jadi kita harus bergerak supaya kita lebih sehat. Yuk, kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus. Amin. Pasukan Kristusnya siap untuk memuji Tuhan. Mari kita pujikan Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan Bapak Abraham. Mana tangan kanannya? Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai. Ayo bergerak semuanya. Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah. Putar-putar lalu duduk. Yeay, beri kemuliaan pada Tuhan. Udah capek semuanya? Ya, boleh duduk. Kita sebentar mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita tentang janji Tuhan kepada Abraham. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau ambil sikap yang baik untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Engkau sudah mengumpulkan kami, Tuhan, untuk mendengarkan cerita firman-Mu melalui online ini ya Bapa. Jika sebentar kami mendengarkan setiap cerita firman-Mu, kiranya Engkau terus berkati kami, jagai kami, supaya kami boleh duduk diam di hadapan-Mu dan mendengarkan setiap cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, buka hati kami supaya Engkau boleh masuk ke dalam setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita mau dengarkan cerita tentang janjinya Tuhan kepada Abraham. Jadi, suatu ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham itu sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Siapa yang bisa menghitung bintang di langit dan pasir di laut? Pastinya nggak ada, karena bintang di langit dan pasir di laut itu sangat banyak. Nah, Tuhan akan membuat keturunan Abraham itu sebanyak itu. Nah, Abraham ini orang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Selama 20 tahun berlalu, Abraham masih tetap ingat kepada janjinya Tuhan. Dan saat itu, ketika Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun, Tuhan mengingatkan kepada Abraham tentang janjinya Tuhan. Apa ya janjinya Tuhan tadi? Apakah keturunannya Abraham akan sebanyak kambing dombanya? Atau sebanyak
rambut di kepalanya? Atau keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut? Hayo, yang mana? Ya, betul banget. Keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Nah, waktu usia Sarah itu berusia 90 tahun, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Saat itu Sarah sangat sukacita. Saking senengnya, Sarah itu sampai tertawa. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan oleh Sarah dinamai Ishak, yang artinya tertawa. Nah, kalian pernah kan dijanjiin sama orang tua kalian? Janjiin sesuatu, setelah lama menunggu-nunggu tiba-tiba dikasih nih sama orang tua kalian. Pasti rasanya seneng banget ya. Nah, itu juga yang dirasakan oleh Abraham dan Sarah ketika mereka mendapatkan seorang anak. Tapi ketika Ishak tumbuh menjadi seorang anak kecil, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abraham, "Abraham, persembahkanlah Ishak, anakmu satu-satunya itu, kepadaku sebagai korban bakaran." Wah, waktu itu Abraham bingung banget. Masa satu-satunya keturunan yang katanya janjinya Tuhan harus dipersembahkan di sebuah gunung, Gunung Moria. Nah, di mana ya Gunung Moria? Ada yang lihat Gunung Moria? Mana sih? Di belakang. Oh, itu dia Gunung Moria. Nah, yuk kita mendekat ke Gunung Moria. Kita mau lihat Abraham, bagaimana Abraham berkeluh kesah, bagaimana Abraham bingung. Nah, Abraham waktu itu bingung banget, sedih. Tapi gimana ya, Abraham kan juga harus percaya sama Tuhan. Terus pada akhirnya Abraham memutuskan untuk tetap percaya dan mengikuti maunya Tuhan. Pagi-pagi sekali, Abraham mengajak Ishak untuk berangkat mendaki Gunung Moria. Mereka bawa kayu bakar buat membangun mezbah di sana. Yuk kita ikut mendaki bersama Abraham dan Ishak. Kita mau mendaki. Nah, di pertengahan jalan, tiba-tiba Ishak bertanya kepada Abraham, "Ayah, di mana korban yang akan kita persembahkan? Masa kita mau mempersembahkan korban tapi kita nggak bawa apa-apa?" Abraham menjawab Ishak, "Nanti Tuhan yang akan sediakan." Nah, lalu mereka melanjutkan perjalanan lagi, mendaki gunung lagi, sampai pada akhirnya mereka sampai di Gunung Moria. Sesampainya di gunung, mereka langsung meletakkan barang-barang dan Abraham membangun sebuah mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ketika mezbahnya sudah jadi, Abraham mengikat Ishak dan meletakkannya di atas mezbah. Ishak waktu itu nggak berontak. Ishak tetap nurut sama ayahnya. Terus ketika Abraham mau melukai Ishak, tiba-tiba ada seorang malaikat berkata kepada Abraham. Yuk kita dengerin apa kata malaikat. Malaikat itu bilang kepada Abraham, "Abraham, Abraham, jangan engkau lukai anakmu Ishak. Tuhan sudah tahu bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka dari itu, Tuhan sudah menyediakan seekor domba yang harus engkau persembahkan kepada Tuhan." Nah, terus tiba-tiba ada suara domba. Kalian dengar nggak suara domba? Mana ya dombanya? Itu dia dombanya. Yuk kita bantu Abraham menangkap domba itu. Kita harus berdiri untuk menangkap domba itu. Ayo berdiri, kita berdiri. Kita tangkap dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yes, Abraham dan Ishak berhasil menangkap domba itu. Kemudian Abraham dan Ishak mengikat domba itu dan menaruhnya di atas mezbah yang tadi sudah dibuat, kemudian mempersembahkan domba kepada Tuhan.
Nah, teman-teman, begitulah kita harus percaya kepada Tuhan. Apapun yang sudah Tuhan janjikan kepada kita tetap harus percaya dan kita harus setia mengikuti apa maunya Tuhan. Seperti Abraham menunggu janjinya Tuhan, nggak sebentar loh. Waktu itu 100 tahun Abraham menunggu janjinya Tuhan. Maka Tuhan tetap akan menggenapi janjinya. Tuhan kita itu nggak pernah gagal dan nggak pernah lupa buat menepati janjinya. Maka yuk kita percaya aja, kita setia dan mengikuti maunya Tuhan. Nah, sekarang kita mau kerjakan aktivitas ya. Siapa yang waktu sekolah minggu suka ngerjain kuis? Biasanya kalau kuisnya nggak kejawab nggak boleh pulang. Ya, kangen nggak jawab-jawab kuis? Yuk, kita juga mau jawab kuis. Ada 5 pertanyaan. Sekarang ambil bolpen sama kertas, kita mau catat pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Apa janjinya Tuhan kepada Abraham? Ayo, apa tadi? Sudah dicatat? Sekarang pertanyaan yang kedua. Waktu Abraham punya anak, Abraham berusia berapa tahun? Apa 25 tahun? Ayo, berapa? Sudah? Sekarang yang ketiga. Waktu itu Sarah melahirkan seorang anak yang dinamai Ishak. Pertanyaannya, apa arti Ishak? Apa arti Ishak? Itu pertanyaan yang ketiga. Sekarang kita mau menuju pertanyaan yang keempat. Di mana Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak? Di mana Tuhan minta Abraham mempersembahkan anaknya Ishak? Ya, sekarang pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima. Tuhan sudah menyediakan titik-titik sebagai ganti Ishak. Apa? Nama hewannya? Ya. Sudah dicatat semuanya? 5 pertanyaan? Oke, sip. Nah, nanti teman-teman kalau sudah pertanyaannya dijawab, jangan cuma ditulis ya. Dijawab dikirim ke nomor WhatsApp 08953525005. Kakak ulangi ya. 08953525005. 5 gitu gini ya, oke. Nah, nanti 5 orang pemenang yang tercepat dan jawabannya yang paling betul itu adalah yang menang. Nanti langsung dapat hadiah. Jadi cepet-cepetan ya, tapi harus benar. Nanti jawabannya akan ditunggu sampai hari apa? Ayo. Hari Selasa jam 4 sore. Ya. Jangan lupa ya dikirimnya ke nomor WhatsApp yang tadi. Nah, itu tadi cerita tentang Abraham. Kita mau belajar tentang cerita itu bahwa kita harus percaya, setia, dan mengikuti apa maunya Tuhan. Yuk, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, kita mau berdoa dulu. Ikuti Kak Hani berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memimpin kami mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami mau menjadi taat dan setia, juga percaya kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa
untuk orang tua kami, Engkau yang akan terus melindungi dan memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Pastinya kita akan selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.